Karena iya Yesus berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Berarti Bapa ini Tuhan langit dan bumi, betul? Mana bacanya? Kita baca dulu. Oke, ulang lagi pertanyaannya lebih hikmah, Papa Lopo, biar lebih hikmah. Ulang lagi. Aduh, Bu Darmi ini ulang lagi, Papa Lopo, ulang. Aja, saya ulang lagi. Allah membangkitkan Tuhan Yesus daripada kematian, kan gitu. Ya. Tolong dicatat, Bunda. Tuhan Yesus di sini, Tuhan merujuk kepada Yesus, betul? Ya. Allah ini merujuk kepada Bapa, betul? Ya. Nah, pada Adonai. Adonai Elohim Hashem ya kan itu. Ya. Nah, pertanyaan saya, Bu, Allah Bapa ini Tuhan atau bukan? Silakan. Termasuk juga dia penguasa. Iya. Karena Tuhan kan penguasa. Iya, Tuhan. Oh, berarti Tuhan, Tuhan, Tuhan. Ya. Oh, oke, udah tahu aku. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabi Allah, khairul khalqi, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu semuanya yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada kamu hujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah di bawah naungan Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini, pagi menjelang siang ini, saya akan membuat sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana Bu Darni, ya, seorang Kristen yang pandai berasumsi, pandai ngarang cerita, pandai berbual sampai berbuih-buih, ya. Karena memang ketika berdebat orang sudah menguraikan dari segala sesuatu apa yang menjadi hujahnya, ya, melalui dalil-dalil yang ada. Ternyata ketika ia menjawab malah dia mendoktrin, ya, malah dia curhat gitu. Entah apa-apa. Oke, demikian kamu simin videonya. Mana mungkin bisa manusia membangkitkan manusia di akhir zaman kecuali penguasa itu. Aduh. Ya enggak. Nek dengar ya, Nek. Di situ dibangkitkan yang tertulis, di situ dituliskan yang dibangkitkan sebagai dia datang sebagai apa? Datang sebagai Tuhan dong dia datang. Tertulis. Saya baca. Mana ayatnya? Kita baca itu biar gua cari. Tadi. Oh ini kan datang sebagai manusia. Maksudnya Yesus itu datang ke bumi ini sebagai manusia. Enggak mungkin dia datang ke bumi ini kan? Sebagai manusia ya, bukan sebagai Tuhan Tuhan itu kan ya. nggak bisa kita lihat. Oke, berarti bukan sebagai Tuhan ya. Dia dikatakan malaikat juga Tuhan, cuma menerangkan kepada manusia itu agar jangan menolak Yesus datang sebagai manusia sesuai dari 2 Yohanes 1 ayat 7. Darni, kita fokus yang tertulis saja ya. Kita yang fokus yang tertulis. Kalian jangan hanya satu ayat ini. Kami nggak boleh mengikuti kalian. Kalian harus mendengarkan kami. Kalian nggak mengimani Alkitab. Bu Darni, kau itu bukan firman Tuhan. Yang saya firman Tuhan itu yang tertulis. Si Jeman, emangnya kau imani Alkitab ini, Jeman? Ya ku imani lah bahwa dia itu sebagai datang sebagai manusia. Kau punya Alkitab dan kau imani ini dengan sepenuh hati. Saya mengimani dia sebagai manusia seperti yang tertulis, bukan kata-kata Bu Darni. Iya, tapi kan ada lagi tafsirannya ini yang kami pelajari. Oke, saya ulang. Artinya itu? Saya ulang dulu. Itu tertulis sebagai apa? Sebagai manusia, tapi datang sebagai. Jadi sebelum datang sebagai manusia apa dia? Sebelum dia datang ke bumi ini apa? Saya ulang. Dia datang di bumi ini, dia sebagai manusia. Sebelum datang ke bumi apa dia? Sebelum datang, tunggu dulu Jeman. Sebelum dia datang ke bumi ini apa dia? Sebelum dia datang ke bumi, Bu Darni, dia belum jadi Tuhan. Karena sebelum dia datang ke dunia ini, dia belum Tuhan karena belum jadi daging. Sebelum dia datang ke bumi ini, dia adalah
keilahian itu. Nah, itu Nih, dia. Firman itu dia. Bu Darni, di awal tadi Anda mengatakan Tuhan kami itu berbentuk, berarti Ya. berwujud. Sebelum Kan datang ke dia bumi. tidak belum Datang dia ke berwujud. bumi. Dia datang ke bumi ya berbentuk dong. Kalau enggak takutlah kita bilanglah dia nanti hantu. Dia berwujud. Enggak ada yang bilang hantu, Bu Darni, Nah, enggak itu. ada. Luar Jadi gini ya, biasa itu Tuhan kami Bu itu Darni, kan. Bu Darni, Dikirimnya firman-Nya tadi menjadi Anda manusia. ngomong ya, Nek Darni, tadi Anda ngomong Tuhan kami itu harus berbentuk, berwujud, bertatap muka. Berarti dia makanya dia dituhankan karena ada wujudnya, kan berwujud Bukan. dia. Oke. Yesus itu dituhankan karena memang dia itu dikabarkan oleh malaikat, suruh-suruhan oleh Sang Firman itu bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat dan Di mana akan itu datang berbunyi, Bu? untuk menghakimi dan Di mana akan berbunyi datang dia? untuk membangkitkan orang Panjang mati. kali, Itulah dia panjang kali. Tuhan. Saya panjang kali yang kutanya, di mana berbunyi bahwa dia digambarkan oleh malaikat yang menggambarkan dia, di mana itu berbunyi? Malaikat mengatakan kepada Iya, manusia. di mana di firman mana? Matius 1 ayat 18 dan Lukas Coba 2 baca, ayat Bu. 11. Coba baca, coba Ayo, pelan-pelan, udah coba baca. baca. Oke. Matius. Ya. Berarti 1. malaikat yang menggambarkan dirinya ya. Jadi kenapa kalian lawan perkataan Allah? Enggak, Kalian harus kau yang melawan, kau yang engkau harus melawan. beriman kepada malaikat-malaikat. Di katanya. Nenek Darni, dia Harus datang percaya itu dong kita kepada sebagai malaikat. manusia, itu yang tertulis, itu yang tertulis datang sebagai manusia. Yes. Ya, kami Ini meyakini dengarkan. dia. Aku baca ya. Nah, Kelahiran Yesus Kristus. Matius 1 ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Udah? Lalu ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Iya. Hal Udah. itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Nah, itu iya. Iya, mantap Bu Darni. Mantap, Bu Darni. Terima kasih. Berarti yang lahir di situ anak laki-laki, bukan iya. Tuhan. Iyalah. Anak laki-laki kan? Memang anak laki-laki Yesus. Ya, bukan Tuhan yang dilahirkan Bukan Bang Tuhan, ya. Baluku. Iya, pada saat itu. Nah, lalu kita baca lagi Lukas 2 ayat 11. Baca lagi Lukas 2 ayat 11. Oke, kita Lanjut, ikuti. Budarni, lanjut, Oke, lanjut. oke. Lanjut. Lukas 2 ayat 11. Darni percuma. Oke. Jiman ini mana levelku ini dia? Ya, sabar dulu. Sabar dulu. Sabar. Kau datang nyemak aja. Bu Darni aja di sini enak, diam-diam dari tadi kita. Orang-orang ini udah Iya. levelku lagi orang ini. Turunin, Cuma enggak ada naik ini. ayat aja orang ini. Gimana nya? botol Bu Darni, aku. bagaimana ini Bu Darni? Ujung rupiah nih. Iya, kadang memang betul itu kawan-kawan. Awak karena sabar kalinya menghadapi kalian. Iya. Ternyata betulnya kata pejuang itu. Aku tak kenapa tadi terlalu sabar tuh. inspirasi tarik. Aku kan udah Tapi kan Bu Darni, tapi kan pernah naik dari tadi kan pokoknya. tidak ada yang hujat kan? Nggak ada yang menghujat Nggak ada yang kan? menghujat. Enggak ada pun menghujat itu kalau dipikir-pikir kalian permainkan Alkitab kami itu dia. Wih, di mana permainkannya? Kami kan hanya baca yang tertulis. Kan cuma yang kan cuma dibaca Bu Darni. Jadi Bu Darni yang mereka menjelaskan. gimana pun dibolak-balik nggak akan percaya orang ini. Udah, diam Iya, kau. betul itu betul. Itu yang namanya Aku diskusi. benar. Aku mau Yang kalau yang namanya mendengarkan diskusi si pejuang. setuju semua kan tidak enak. Oke, jadi kan tadi kan semua kalian sudah banyak bertanya. Sekarang giliranku bertanya, ya. Silakan Bu Darni, Oke. silakan mau nanya Jangan apa? terus dipotong ya. Nah, kalian tadi kan selalu mengatakan, apakah Yesus itu Tuhan kalian? Apa yang dia buat perbuat? Apa? Mana mungkin Yesus itu Tuhan? Dia aja mati Ya. disalib dan kangkung genjer, ya. Lanjut, ternyata lanjut. Kami mengimani Dia Tuhan. Tetapi di Siap. teman-teman Islam, Quran surat Al-Qalam ayat 42. Ingatlah, Oke, pada Al-Qalam hari ketika 42 ya. disingkapkan dan mereka diseru untuk bersujud, maka mereka tidak menipu. Berarti kalian ini bersujud kepada apa ini? Coba terangkan ini, apa maksudnya ini? Ingat, Jangan langsung disimpulkan Bu Darni. makanya coba Surat berapa? Bu Darni, surat jangan Quran, disimpulkan. Surat Al-Qalam ayat 42. Bu Darni, jangan disimpulkan, Bukan, bertanya bertanya. aja.
Kalian aja Iya, menyimpulkan. tadi Bu Darni bilang berarti kalian menyembah. Nah, itu menyimpulkan namanya jadi kalian tuh. pun jangan menyimpulkan Alkitab Nah, kami. Ayat Itu. berapa, Bu Darni? Intinya memang ke mereka. Jangan menyimpulkan, kan belum dijawab. Cara mereka Begini- sendiri. begini gitu. aja, Bingung begini aja. jawabnya. Ini izin pejuang, izin dulu. Berarti kalau begitu Bu Darmi bertanya, Bu Darmi menjawab, kami diam. Silakan. Yo, Kan udah ayo, tadi udah. ku jawab. Ya sudah, apa lagi? Kami Nah, sekarang bertanya ini lagi kan? tolong jawab. Ya kami Ingatlah. bertanya. Ingatlah pada hari ketika betis disingkapkan, berarti ada betis itu ya. Nah, Nah, sudah. dan Itu mereka jawabannya, kan? disuruh untuk bersujud, maka mereka tidak menipu. Nah, apa maksudnya ini? Ya, udah Bu. Ayat berapa tadi? Silakan. Quran surat Al-Qalam ayat 42. Oke. Itu kekuasaan itu. Kekekaran. Bingung orang. Ini sebenarnya ya, Tuhan yang punya betis siapa sih Bang Palopo? Bang Palopo, sebenarnya Tuhan yang punya betis siapa sih? Iya, makanya saya bingung. Boleh kan dia kan? Ini betis siapa sekarang ini? Janganlah ketawa Bu Betis siapa? Darni. Jangan ketawa. Jangan ngejek lagi Agak konspirasi. lawak semua orang ini. Manusia lah. Nggak boleh gitu. Tuhan yang berbetis itu kan berwujud manusia. Jangan serius sekali sama orang Allah ini. Pak ya. Udah, Al-Qalam berapa tadi? Al-Qalam ayat 42 Bang. 42. Banyak ajarannya bingung orang ini jawabnya ini. Gak ada yang bingung Al-Quran itu tentang kekuasaan itu. Kutanya jelas kau tadi lagi. makan kambing itu gimana? Kutanya kau nanti tiang langit Makan bergoyang-goyang. kambing gimana? Muntah-muntah kau. Azab Ing- makan dan- kambing itu gimana? Kau Dan jelasin dulu. ingatlah, dengar dulu kau tendang lagi nanti kau tendang lo kan. Oke. Dari tadi di sini Bu Darni santai, apa aman. Justru dari tadi kita loh ngomonglah satu-satu. Ini untuk teman-teman Muslim ya Bu Darni. Saya tegur teman-teman Muslim juga ngomong satu-satu. Gitu. Betul. Enak kita di sini. Kalau Bu Darni di mana kan pasti udah digas itu. Di sini aman lah kita. Enak lah kitanya di sini. Saya tuh paling anti ngegas sama teman-teman Kristen Bu Darni. Di sini kan Iya. kita enak itu. Siapa Tetapi tahu tunggulah budak sebelum ini dijawab. Nah, kadang juga ya, aku kadang heran nengok kita. Maunya kita ini gak usah lagi saling buat sana sini. Padahal tahu, akhirnya nanti agama ini nggak ada artinya. Maaf. Kenapa aku bilang seperti itu? Karena nanti sang penguasa itu akan menanamkan pelacak ke dalam tubuh kita. Dan nanti kita, iya, dan nanti kita akan tidak lagi kita percaya kepada Allah yang benar itu. Iya. Berarti Bu Darni ini sudah dilantik menjadi pengikutnya Luga. Gitu ya. Enggak. lihatnya. Sebelum aku mengenal Luga Bang, Sudah inspirasi. Tunggu. Iya. Bang Bu Luga Darni. kan baru kemarin ku kenal. Aku udah Iya, Bu umur Darni. 50 Bu Darni. tahun. Udah lama Kata ini Pak- kami pelajari. Pak Bu Darni, kata Pak Luga, kita ini nanti orang yang mengikut Yesus ditanamkan microchip. Bu Darni beda lagi Yang pelacak. bukan, Sama yang aja. tidak, enggak, yang tidak tahu pelajaran. Ini memang Oh, iya, harus iya. harus ada Roh Kudus, maka kita Iya. mengetahui nanti gambaran ke sana. Ya, Ya, izin kami juga izin Bu Darni. Tadi kan Ibu Darni mengatakan bahwa untuk apalah agama ini nanti tidak ada gunanya. Ya memang tidak ada gunanya loh agama yang Ibu anut. Karena kenapa? Yesus kan tidak membawa Kristen. Bapak tidak menyebutkan Kristen. Nanti bukan masuk ke si Jeman, Bang Palopo, terus yang Cina, yang Bang Dito, Bang Inspirasi di Darni. Kalau tidak kuat iman kita, nanti kita kan mau ditukar ini KTP ini nanti mau dituang. Ibu dalam Nanti mau keyakinan ditanya ditanamkan dulu ke sama tubuh kita kami. ini satu pelacak. Beda alat kita Bu, pelacak. jangan Ibu menyamai-nyamain. Bu, Ah, beda ya kita. udah. Kalau kami Makanya. ditanya nanti. Oke lah, itu nanti lah kalian juga Siapa nggak percaya. agamamu? Sekarang Apa jawablah kitabmu? dulu Siapa pertanyaanku Tuhanmu? ini. Ya, udah lah itu. Kalau itu memang Wah. jauh pengetahuan kalian. Oke, Iya. dan ingatlah pada hari ketika betis disingkap ya. Ya, Maksud di situ disingkapkan. disingkapkan, yakni huru hara di hari kiamat itu huru hara. Dan Betis. mereka sabar dulu, dan mereka diseru untuk bersujud namun mereka tidak mampu ya. Jadi Menipu. ada Tidak kok menipu. begitu? Mampu. Oh, mampu. Tidak ya. mampu ya kan. Nah di situ dijelaskan Bu Rasmi setelah Ya, tidak Rani. ditemukan lagi ya bilang aja ya yang kuah supaya gampang Oke lah.
Oke lah kalau begitu. Setelah tidak ditemukan lagi alasan atas anggapan mereka ini, berarti sikap mereka itu semata-mata sebagai bentuk pembangkangan terhadap Allah dan Rasulnya. Ingatlah pada hari ketika betis disingkapkan, yaitu menggambarkan keadaan orang yang sedang ketakutan, diantaranya Bu Darmi di situ, yang hendak lari karena hebatnya huru-hara hari kiamat, dan mereka diseru untuk bersujud, maka mereka tidak akan mampu. Ini Bu Darmi. Jadi Bu Darmi ini kemana-mana nanti larinya. Begitu. Tapi apa hubungannya dengan betis, Bang Palopo? Bu Darmi punya betis nggak? Iya. Ya itu maksudnya. Iya, maksudnya gini. Huru-haranya itu. Bu Rasmi kan pakai dasar nih. Tunggu. Jadi pada hari kiamat, contoh nih, Bu Rasmi kan pakai daster, lari kemana-mana kan pasti diangkat itu dasternya, tersingkap kemana-mana kan. Nah kayak gitulah kira-kira. Terserah kalian lah, karena Enggak, kalian begini dia, karena kalian punya Al-Quran, jadi aku nggak berani menantang. Sabar dulu. Nah itu sudah dijelaskan lah seperti itu. Nah lanjut. Ya. Izin menambahkan, disingkapkan itu maksudnya patahan kaki kita itu dipaksa untuk bersujud. Lihat maknanya. Tahu. Kita dipaksakan Tuhan untuk bersujud. Ya. Sebab kenapa di Nehemia 8 juga kita di ajaran dulu juga di Nehemia di Bible Bu Darni itu bersujud juga. Mereka berdoa bersujud. Ya, tapi pada hari ketiga betis disingkapkan. Dan mereka itu dipanggil untuk bersujud, disingkapkan itu patahan betis kita ini kan, patahannya itu kalau bersujud berpatahan gitu, berbengkok gitu. Begitu dia Bu Darni, dipaksa secara langsung bersujud. Jadi tapi mereka tidak mampu, sudah tidak mampu. Boleh saya izin menerangkan Bu Darni? Silakan. Oke. Jadi ditekuklah Bu Darni, ditekuk maksudnya kalau kita orang Medan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yuksafu an saqi. Itu ada kata saq. Ya, jadi gini ya Bu Darni ya. Di dalam Imam At-Tabarani ya, zikru man qala dzalika haddatsani Muhammad bin Abdul ya Ubaid Muharibi qal sana Abdullah bin Mubarak an Asama bin Zaid an Ikrimah an Ibni Abbas yauma yuksafu an saq qalam ya 42 qal huwa yauma hurbi wasiddah. Jadi maknanya di situ kita terangkan bahwasannya hari di mana asak itu tersingkap. Jadi beliau berkata ini adalah hari perang. Jadi itu maknanya hari perang dan kesusahan, huru-hara. Jadi konteksnya itu adalah huru-hara, bukan betis yang kita itu. Jadi hadis Rasulullah itu udah tepat ya. Jadi bukan sebagai betisnya apa, tapi huru-hara yang dibuatkan di situ. Karena ada lafaz saqa itu adalah lafaz nakirah yang bisa berfaedah iradatul wahda untuk menunjukkan arti satu. Jadi kalau nggak memahami makna Al-Quran dan membahas masalah bahasa Arab, maka kalau menggunakan terjemahan aja maka menjadi berbahaya. Jadi hati-hati kalau salah-salah mengucapkan dan menafsirkan sembarang, maka bisa menunjukkan kepada penghujatan. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut. Bukan penghujatan sih, tapi lari ke framing seakan-akan ayat ini mengarah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal betis ini adalah suatu bentuk peringatan kepada manusia. Chaos lah. Begitu Bu Darni, peringatan. Chaos. Apakah? Ya. Peringatan kepada manusia untuk apa? Untuk bersujud, tetapi tidak bisa lagi karena sudah huru-hara Bu Darni. Artinya pintu pertobatan itu sudah tertutup. Sama begitu Bu Darni. Iya. Nah, begitu dia biar adil. Kalian kan punya Al-Quran. Aku bertanya, kalian menjawab. Jadi aman dia. Tapi Bu Darni ya, tapi kalau itu kan sudah terjawab. Tapi kita mengkuatkan lagi ya. Hanya Tuhan yang berbetis itu bukan Tuhan kami ya Bu Darni ya. Oh, terserah lah. Kalau tapi kasihan, jangan di framing, jangan. Kalau framingnya pelan-pelan, nggak apa-apa. Jangan di framing, jangan.
Bu Darmi, saya ada mau tanya di 1 Korintus 6:14. 1 Korintus 6:14, Bu Darmi. Bunda Ada? cantik. 1 Korintus 16. Saya mau tanya dulu, Jimen, nama Tuhan kamu siapa, Jimen? Allah. Allah. Tuhan Bu Rasmi namanya siapa? 1 Korintus, Tuhanku Yesus. Tuhan Yesus Oke. namanya. Jadi Tuhannya Bu Darmi ya Tuhan Yesus, namanya Tuhannya Mbak Timen Tuhan Allah. Ya, silakan dibaca 1 Korintus 6:14. 6 ayat 14. Ya. Ya. Ya, apa-apa. Dibesarin ya suaranya ya Bu. Ya, besar ya, Bu. Itu udah besar loh. Iya, Kayaknya iya, iya. makanya aku malas sekali live suaranya Bu ini. Darmi ini kayak lama-lama kayak itu ya, Ikke Nurjana, suaranya kenceng banget. Mas. Asik. Silakan. 1 Korintus 6 ayat. Tunggu. Sabar ya. Sorry. Maklumlah. Kecil kali Alkitabku ini. Mana dia lama kali. Belilah yang besar. Tapi bagus. Ini suaranya Bu Darni tinggal paling soundcardnya yang mau di setel. Biasanya ehonya ketinggian. Udah. Oh, iya. Cek. Aman lah kalau gini. Sudahlah itu. 1 Korintus Iya. 6 ayat 14 ya. Apa ini isinya? Nasihat terhadap percabulan judulnya ya. Iya. Nasihat. Ini nasihat terhadap percabulan. Cebol. Bu Darni Satu- cebol. Apa itu? Oh, Cebol. iya, sorry. Cebol Ah. ya. Iya. 6 ayat 14. 13 dulu ya. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan. Tetapi keduanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. 14. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Udah. Oke. Pertanyaan saya, Bu Darmi, Tuhan ini Darmi. siapa ini? Tuhan Tuhan ini ini siapa? adalah Yesus. Yesus. Yang membangkitkan siapa? Yang membangkitkan Sang Firman, keilahian Yesus. Jangan ditambah. Enggak yang Coba di situ yang dibaca ulang. Memang begitu, itulah di kami. Jangan dong Dibaca dijawab. dulu, jangan dirubah. Ya itu yang Coba, kami coba. imani seperti itu. Iya. Jangan nggak boleh. No comment. Oke, ini kan yang ku imani. Oke. Iya, iya, baca. betul. Iya. Oke. Tadi kan aku nggak komen Oke, kan. oke, Iya, nggak apa-apa. Itu kan keimanan. Coba dibaca ulang, Bu Darmi, dengan penuh hikmat dan Roh Kudus, silakan. Ya. Allah yang membangkitkan Tuhan Hah. akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Nah, sewaktu Allah membangkitkan Tuhan, sewaktu dia di muka bumi ini, keilahiannya lah Allah ini. Nah, itu dia. Ya. Sang Firman itulah Allah ini. Oke. Yesus ini adalah Firman, Sang Firman. Nah, itu dia yang menjadi Jadi- manusia. Jadi yang membangkitkan Tuhan Yesus siapa? Sang Firman, Allah itu, Yahweh itu. Kok yang membangkitkan Tuhan Yesus siapa? Yang membangkitkan keilahiannya Yesus itu, yaitu Sang Firman. Jangan ditambah. Ya memang begitu dia. Oke. Ditanya Enggak, dong yang seluruh tertulis, orang bukan Kristen yang begitu. Yang tertulis aja, yang tertulis. Iya kan, Kak, ini kan ada nanti artinya sama kayak kalian tadi, disingkapkan tadi. Kalau Baik, menurutku yang oke. tadi kan lain. Nah, ternyata kalian jawaban kalian seperti itu. Oke lah, itu kan buku Oke lah, kalian, nggak boleh oke. kutantang. Oke, iya, 1 iya. Korintus 6:14. Allah Yes. sudah membangkitkan Tuhan Yesus daripada kematian, betul? Ya, betul. Oke, pertanyaan saya, Allah ini Tuhan atau bukan? Allah itu adalah Sang Firman itu, Yahweh, Oke. penguasa itu. Dia, Sang Firman ini Tuhan atau bukan? Sang Firman itu tidak dikatakan dia sama seperti Yesus. Yesus Iya, itu iya, iya, firmannya gitu. Ya betul. Itulah Allah itu- perbedaannya Allah Iya. Bapa itu dengan Yesus yang di bumi. gitu. Baik. Allah Bapa ini Tuhan atau bukan? Allah Bapa itu Yahweh. Yahweh ini Tuhan atau bukan? Yahweh itu adalah gelar. Nah, itu dia gelar. Apa gelarnya Yahweh? Yahweh.
Gimana sih? Yahweh gelarnya. Jehovah, Elohim, El Shaddai. Nah itu dia, itu gelarnya. Boleh Yesus saya kasih ini Tuhan Papa di Lopo bumi ini ini. kadang-kadang Itu dia. Jadi Yesus Allah ini itu kan siapa? wujudnya Elohim itu di bumi. Karena Iya, iya. Allah itu kan nggak turun ke bumi, dia itu tak terhampiri. Karena Oke. tak terhampiri dia, maka diutusnya lah dirinya, itulah firmannya, itulah Yesus turun ke bumi. Yesus Baik. ini adalah wujud cahaya kemuliaan Allah itu di bumi. Maka Baik. bisa dia membangkitkan orang nanti kelak. Maka bisa dia menghakimi. Mana mungkin roh menghakimi manusia? Gak mungkin roh yang tak kelihatan itu menghidupkan. Jadi yang menghidupkan nanti semua dia ambil alih oleh diri Bapa itu yang menjadi manusia, yang bisa terhampiri itu. Itulah Yesus. Baik. Begitu dia. Ya, berarti menurut Bu Darmi, Allah ini Tuhan atau bukan? A Tuhan, B Allah bukan. itu ya sang firman. Saya nggak nanya Yahweh. firman, Bu Rasmi. Bapa, itu dia. Iya, Oke, saya ikuti dulu. Bapa ini, Bapa Tuhan atau bukan? A Tuhan, B bukan. Bapak itu bukan Tuhan. Di antara Berarti Yesus dia- dengan Bapak Bapak itu, bukan Tuhan. itulah perbedaannya. Oke, Bapa bukan Tuhan. Jadi Bapa ini siapa? Bapak itu Yahweh, sang firman itu, Oke, Elohim, ya. El Shaddai. Oke, Yahweh ini Tuhan Oh. atau bukan? Yahweh itu bukan dibilang Tuhan seperti Yesus yang di bumi. Iya. Mana sih? Yahweh ini Tuhan atau bukan? Itu aja. Yahweh itu gelar. Iya, mau gelar apa? Saya cuma Gelar tanya. sang pencipta itu dia. Iya, Nah, itu jujur dia. aja Bu Rasmi, Yahweh ini Tuhan atau bukan? Gimana sih Macet menerangkan dia, sama macet. kalian ya? Karena kalian nggak mengimani Trinitas, Baca loh. jadi Iya. kalian selalu menyangkalnya. Iya. Makanya dikatakan, aku mau tanya, apalah arti kami di dalam Al-Quran? Kenapa dikatakan kami? Sebenarnya Bu Darni, pertanyaannya Bang Polopo tadi bukan mengarah ke Trinitas, nggak ada hubungannya dengan Trinitas itu. Trinitas itu, kalau di kami itu Trinitas itu Tuhan. Kan Trinitas Makanya kan dikatakan- Bapa, Putra, Roh Kudus. Iya. Iya toh? Iya. Ah, nggak ada Yahweh di situ kan? Ada Bapak di situ. Bapak Putra, Oh, Roh berarti Kudus. Yahweh itu Bapa, Bang Polopo. Iya, Yahweh itu Berarti Bapak. Tuhan juga. Yahweh Tuhan bukan? ulang pertanyaan lagi Papa Lopo, Ulang ulang pertanyaan biar pertanyaan Bu Dani Oke. lebih hikmat dia. Ya, biar lebih hikmat. Allah sudah membangkitkan Tuhan, kan gitu, Bu Ya. Rasmi, ya. Tadi kita sudah sepakat bahwa Tuhan di situ merujuk kepada Yesus, betul? Ya, Nah, pertanyaannya di sini kan Allah merujuk ke Bapa, kan gitu. ya. Nah, ini Allah Bapa ini Tuhan atau bukan? Silahkan. Allah Bapa itu ya pencipta itu. Iya, betul. Saya tahu pencipta, Bu Rasmi. Saya cuma tanya, Allah Bapa ini Tuhan atau bukan? Silahkan. Aku nggak bisa ngikuti kalian. Allah Bapa itu nanti kalau gue bilang, iya nanti kalian bilang lah, yes berarti Aduh, Yesus itu ulang, adalah ulang. Allah. Kalian bilang lagi nanti. Pasti Iya, kalian saya gitu bantu kan? Bu Darni, saya bantu Bu Darni. Silakan. Kalau saya bantu Bu Darni ini. Saya sekarang ini ada di pihaknya Bu Darni ini. Ya, silakan. Ini ketawa di Bu Rasmi baca ayatnya. Enggak. Tadi Bu Darni bilang Yahweh itu Bapa, berarti Yahweh itu Tuhan juga, karena Bapa Tuhan juga. Karena iya, Yesus berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Berarti Bapa ini Tuhan langit dan bumi, betul? Mana bacanya? Kita baca dulu. Ayat Oke, berapa ulang itu? lagi pertanyaannya lebih hikmat Papa Lopo biar lebih hikmat. Ulang Iya, lagi. Aduh, Bu Darmi ini di Ulang sini lagi, perlu Papa, kejujuran ulang. aja. Bu Ulang. Darmi. Saya ulang lagi. Allah membangkitkan Tuhan Yesus daripada kematian, kan gitu. Ya. Tolong dicatat, Bunda. Tuhan Yesus di sini, Tuhan merujuk kepada Yesus, betul? Ya, Allah ini merujuk kepada Bapa, betul? ya. Nah, Pada Allah Adonai. Adonai Elohim Hashem ya kan itu. Ya. Nah, pertanyaan saya, Bu, Allah Bapa ini Tuhan atau bukan? Silakan. Termasuk juga dia penguasa.
Iya. Karena Tuhan kan penguasa. Iya, Oh, Tuhan. berarti Tuhan, Bapak lupa Tuhan Tuhan. ya. Ya. Oh, oke, Tuhan. udah tahu aku arahnya nanti. Oke, ayo. Iya. Allah itu termasuk Tuhan, penguasa. Oke. Terus? Iya. Ya, Oke, betul. sepakat ya. Berarti Allah di sini merujuk kepada Tuhan penguasa ya. Ya. Oke, kita baca. Tuhan telah membangkitkan Tuhan. Oh, bukan. Tuhan telah membangkitkan Tuhan yang dikatakan oleh malaikat kepada Iya. Yesus. Karena Yesus itu dikatakan Tuhan sewaktu dia di muka bumi ini. Nah, itu dia. Itulah yang dibangkitkan. Maksudnya Ya, yang oke. dibangkitkan itu adalah Yesus. Nah, itu dia. Oke. Jadi yang dibangkitkan Tuhan ini siapa? Yang dibangkitkan Elohim itu, Ya, Sang Tuhan. Firman itu adalah Yesus. Nah, Yesus ini Tuhan atau bukan? Udah jelas Tuhan. Ada berapa Tuhan? Di dalam Trinitas dia. Iya, saya tanya, ada berapa Tuhan? Lain Ada lagi. berapa? Bukan tiga Tuhannya, tidak. Iya, saya nggak Sama tanya. contoh. Iya, Contoh, iya. tunggu dulu ya. Silakan. Sebentar. Nah, Allah kita itu, Allah pencipta langit dan bumi ini kan roh yang tak kelihatan, yang tak terhampiri. Bagaimana dia caranya untuk menghampiri manusia? Kan nggak bisa dia datang ke bumi ini, bukan nggak bisa, nggak sanggup manusia bumi ini menolak Betul. kedatangan Betul. sang pencipta Sepakat. itu. Wah, itu Saking sepakat. sucinya dia. Cakep. Maka firman-Nya lah diutus menjadi manusia. Makanya Yesuslah hadir di muka bumi ini. Maka dikatakan di dalam Ibrani 1 ayat 3, Yesus itu adalah wujud daripada Allah. Yesus itu adalah cahaya kemuliaan Allah. Nah, itu dia. Makanya dia turun ke bumi untuk misi penyelamatan dunia dari Amin. apa? Kutuk Amin. dosa. Nah, itu Amin. dia. Amin. Oke, kembali ke pertanyaan. Yang membangkitkan Tuhan Yesus siapa? Sang Firman itulah Yahweh, Elohim. Berarti Tuhan. Ya, Tuhan Berarti- juga penguasa. Oke. Elohim itu kan penguasa, tapi Oke. Elohim itu penguasa segalanya. Yesus itu penguasa sewaktu dia dikatakan di bumi. Nah, itu Ya. dia. Artinya di Setelah sini- kembali, tunggu, Ya. setelah kembali dia kepada Bapa itu, nah makanya dialah nanti yang akan membangkitkan manusia. Mana bukan Allah yang roh itu yang membangkitkan, bukan, tetapi yang menjadi manusia inilah nanti yang semua mengerjakan itu. Ah, itu dia. Karena diri Bapa itu juga Yesus ini, firman-Nya yang nyata yang kita lihat. Kalau roh itu kan nggak kita lihat. Ah, itu dia. Nah, oke Bu Darni, gini Bu Darni ya. lanjut. Enggak, Pak Polopo. Jangan kemana-mana dulu, Pak Polopo. Kalau saya sih simpel jawabnya ini. Iya, tunggu Pak Polopo. Tuhan tidak kelihatan, membangkitkan Tuhan kelihatan. Begitu jawabnya, Bu. Oke. Izin Pak Polopo. Saya Ya, lanjut. sebelum lebih hikmat pertanyaannya lagi sama Bu Darni, saya uji. Donald Trump itu presiden atau bukan, Pak Polopo? Kenapa? Donald Trump presiden dulu atau bukan? Dulu ya, Nah, presiden ya. presiden. Oke. Presiden. Pak Prabowo presiden. Yes. Presiden, yes. Oke. Ceritanya Pak Prabowo membangkitkan Donald Trump. Oke. Oke. Ada berapa presiden di situ? Kalau saya ikuti dari Bu Ano, satu. Nggak usah. Ya betul lah Bu Darmi ya. Nggak beda itu Oh seperti beda, itu. beda. Coba jelaskan. Coba. Ngarang itu. Ngarang. Coba. Oke, saya ulang ya Pak Polopo ya. Ah, Pak Prabowo statusnya sebagai presiden. Donald Trump statusnya sebagai Presiden. Pak Prabowo membangkitkan Donald Trump. Pertanyaannya, ada berapa presiden di situ?
Satu. Benar nggak Bu Rasmi? Ketawa dia. Bukan kalian kan nggak mengimani apa yang kami imani. Enggak, ini soal presiden loh, Bu tertawalah. Darni. Sama seperti Ini saya kalian. dukung Bu Darni ini. Bu Darni saya dukung ini Bu Darni. Kami wahyukan kepadamu Muhammad, katanya. Kan gitu. Aku dukung ini Bu Darni, Nah, aku dukung si di kami sini. ini siapa ini? Si kami ini, coba. Oke, dijelaskan. Kalau kami di Kristen, kami itu Trinitas, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Nah, itu dia. Kalau di Quran, Oke, itu di kami mana Bu itu Darni? apa? Oh, Bu Darni itu di mana anunya? Lebih enak kalau pakai dalil. tapi kan ditulis di dalam kejadian Paham, itu. paham. Kami menciptakan seturut dengan gambar kami, kan katanya. Nah, gambar Iya. kami itu siapa? Manusia ini wujudnya kayak seperti Yesus, kan gitu. Itu yang kelihatan. Iya. Ah, itu dia. Itulah kami di dalam Kami itu Alkitab. bukan gambar. Kalau di Al-Quran, apa kami ini? Kayak mana menjabarkannya kami ini? Oke. Kalau di Quran. Tapi Bu Darni ada ndak referensi dalil? Dalilnya kejadian Iya. satu, kejadian Enggak, satu. kan Bu Darni tanya Al-Quran. Oh, kami wahyukan kepadamu Muhammad, kan sebenarnya Itu kan Al-Quran itu. iyalah di Al-Quran. Berarti iya. kan di Al-Quran kan Esa, Ehad, tunggal, Iya. kan gitu. Siap. Tetapi kenapa dibilangnya kami? Kenapa nggak dibilang Allah itu? Aku akan mewahyukan kepadamu Muhammad. Aturannya kan gitu. Aku. Namanya tunggal, Oke. ya kan? Ini kenapa Oke. kami? Saya ambil contoh satu aja ya, Bu Darni ya. Saya ambil contoh satu. Wa qad laina ilaihi zalika amra anna dabira haula'i maku musfihin. Di sini telah kami wahyukan. Kan sama tuh. Udarnya konteksnya. Tapi di sini berbicara tentang Lut, gitu Nabi Lut. Gitu kaum Dosom. Nah, itu kan Dosom. Itu kan. Ya, Lot, Nah, telah ya. kami wahyukan kepada Lut, Nabi Lut, keputusan itu bahwa akhirnya mereka akan ditumpas habis pada waktu subuh. Nah, di sini kenapa ada kata kami? Kan gitu ya Bu Darnia? Iya. Iya kan? Nah, kita bahas ini. Jadi kata kami di dalam Al-Quran itu, Bu Darni, di mana merujuk kepada Allah, gitu. Nah, tapi kenapa ada kata kami? Nah, di sini kita lihat kata kami menurut versi Islam itu, Bu Darni, namanya kalimat ta'zim. Itu namanya kalimat ta'zim. Kalimat ta'zim itu digunakan kepada orang yang berbicara itu yang diagungkan, mengagungkan istilahnya. Gitu, mengagungkan orang yang berfirman. Jadi kalimat ta'zim itu bisa dikatakan melibatkan, ada keterlibatan di luar dari Allah, ada keterlibatan contoh malaikat. Telah kami wahyukan, berarti ada malaikat yang terlibat, Allah yang berfirman. Gitu. Jadi kata kami itu menunjukkan kekuasaan, maha kuasanya Allah. Melibatkan malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi. Itu. Jadi kata kami di situ bukan ada dua Tuhan, bukan tiga Tuhan, bukan. Tapi kalimat takzim itu merujuk kepada yang berfirman, itulah yang diagungkan, kemahakuasaannya. Tinggi kebesaran sebenarnya. Kebesaran. Tetapi melibatkan, ada yang dilibatkan Bu Darni. Betul. Itu. Nah, jadi konteks kami ini adalah konteks seruan atau perintah. Gitu. Kayak macam kami wahyukan berarti ada kata perintah di situ. Gitu, perintah untuk menurunkan, menyampaikan wahyu. Betul. Jadi sebenarnya gini Bu Rasmi, bahasa Kalau Bu Darni belum paham, tanyakan. Ya, sedikit saya tambahkan Bu Darmi. Jadi bahasa kami itu bahasa tinggi. Jadi seseorang kita bisa lihat derajatnya Bu Darmi ketika dia berbahasa. Contoh, pejabat itu kalau dia menghadapi masyarakatnya, rakyatnya, dia tidak pernah aku, saya.
Enggak dia. Kami sebagai wakil dari pemerintah pasti begitu. Ya, aku sebagai wakil nggak pernah begitu kayak presiden yang suka pakai bahasa kami itu ini Pak SBY dulu. Kami atas nama pemerintah Indonesia datang mengunjungi saudara-saudara. Nah, pertanyaan saya, ada berapa presiden? Akan satu itu. Jadi bagaimana rendah dia tapi maknanya tinggi gitu loh. Nah, salah satunya contoh juga tadi yang dijelaskan Bang Indra kan, ada keterlibatan di situ makhluk dalam proses penciptaan atau apa ya, pewahyuan. Nah, kemudian saya akan analogi sedikit Bu Rahmi. Ketika Bu Dermi ini berkata kepada, taruhlah seorang guru ya, lalu anak murid di depan. Nah, lalu Bu Dermi berkata, anak-anak besok kami akan berangkat ke Jakarta. Nah, pertanyaan saya Bu Dermi, apakah anak-anak ikut ke Jakarta? Silakan. Bu Darmi. Iya. Oh ya, sorry. Aku tadi pergi sebentar. Nggak dengar ya. Enggak, sini dekat tadi aku tapi dengar kan? Ya, jadi kata kami itu menunjukkan sebuah sosok yang derajatnya itu tinggi gitu loh. Dan ini saya ulang lagi ya. Contoh pejabat-pejabat itu Bu Darmi ya, dia tidak pernah mengatakan aku datang ke tempat saudara-saudara, saya datang, nggak pernah. Pejabat-pejabat negara itu tinggi. Contoh kalau kayak presiden kan, yang biasa kan make itu SBY biasanya. Kami sebagai presiden Republik Indonesia mewakili pemerintah. Nah, pasti dia pakai kata kami, dia nggak pakai kata aku itu. Nah, pertanyaan saya, apakah presiden banyak? Enggak. Jadi itu kata jamak tunggal istilahnya ya, melambangkan derajat seseorang itu, walaupun dalam pemahamannya dia agak rendah gitu. Nah, itu ya, salah satu gambaran ya. Kemudian tadi mungkin Bu Darmin nggak dengar Bang Inspirasi. Ketika Allah mengatakan kami ciptakan, kami ini kan, berarti ada keterlibatan makhluknya di situ, mungkin malaikat ya, dalam pewahyuan ya, kami turunkan Al-Qur'an kepadamu wahai Muhammad. Contoh ya. Ada kata perintah di situ, kata perintah begitu. Nah, tadi mungkin Bu Darmin nggak dengar. Saya mau beranalogi. Ketika Bu Darmi ini seorang guru, lalu berhadapan dengan para siswa, lalu Bu Darmi mengatakan, anak-anakku yang tersayang, besok kami akan berangkat ke Jakarta, ya. Oke, Bu Darmi bilang besok kami akan berangkat ke Jakarta. Pertanyaan saya Bu Darmi, apakah anak-anak itu ikut ke Jakarta? Ya, kami akan berangkat berarti teman-temannya guru itu bersama dengan dia yang berangkat. Enggak, saya Bu Darmi berhadapan dengan ini loh, siswa. Dengan murid kan. Pertanyaan, murid ini berangkat enggak? Aku mengatakan kepada murid-muridku, kami besok akan berangkat, katanya. Berarti kami bukan aku aja, ada lagi yang lain. Yang pertanyaan saya, murid-murid ini ikut nggak? Ya nggak ikut lah, kami itu ya kelompoknya si ibu guru lah yang berangkat. Kalau ibu guru berkata besok kita akan ke Jakarta, anak-anak itu baru ikut murid-murid. Apa bedanya kita dengan kami? Silakan. Kalau kami itu mengatakan kepada pribadinya dan kelompoknya kan gitu. Tetapi kalau kita semuanya bersama. Berangkat semuanya, berangkat sama-sama. Semua sama-sama. Tapi kalau kami tidak, padahal ini kan sama-sama jamak. Kalau kami juga ada, bukan tunggal, bukan kalau seharusnya seperti kata Yesus, aku adalah kebangkitan dan hidup. Gak ada lagi selain dia kebangkitan dan hidup. Gak ada, malaikat pun gak bisa membangkitkan, para nabi pun gak bisa. Tetapi Yesus, aku, itu baru hebat. Iya, nanti ada juga, akulah Allah, sembahlah aku. Itu konteksnya bukan kata perintah Bu Darni, tapi kalimat penegasan. Makanya saya mau katakan, kita ini jamak atau tunggal? Kita itu jamak lah. Jamak. Kami ini jamak atau tunggal?
Jama kan banyak. Jama ya, kami ya. Artinya kan sama, tergantung konteks di mana penggunaan kata ini disisipkan di dalam kata-kata kalimat gitu loh. Walaupun dia sama-sama jamak, tetapi kami ini bisa bermakna tunggal. Contoh ketika presiden berkata kami sebagai wakil, kami sebagai presiden Republik Indonesia. Apakah presiden banyak? Enggak, satu. Kami. Iya. Dia tidak pernah, presiden itu nggak pernah aku presiden Indonesia, mana pernah ada begitu pejabat-pejabat. Kami sebagai kepala daerah, gitu dia. Karena itu bupati. Selalunya mengatakan saya sebagai presiden Republik Indonesia. Nggak bisa. Itunya. Enggak dia. Enggak. Sama kayak gini Bang Palopo. Tergantung konteksnya Ya. juga memang. Ya, sama kayak gini. Ketika Bapak Prabowo berpidato, dia bilang gini, kami akan mengutus delegasi. Itu kami udah lebih dari satu. Nah, kami itu apakah Bapak Presiden berangkat juga? Kami bisa juga para anggotanya disuruh berangkat. Kami Nah, ini. itu kata perintah. Iya, jadi apa hubungannya Konteksnya dengan di sini kami adalah yang menyuruh adalah Bapak Presiden. Iya Bang, inspirasi. Apa hubungannya dengan tauhid? Itu kan tunggal. Harusnya kan Allah itu nggak ada lagi yang bersama dia untuk menciptakan itu kalau dia tauhid. Aku selalu begitu. Kan dalam pekerjaannya ada melibatkan makhluknya di situ. Ya, proses. Jadi Proses. di dalam Al-Quran ini, Bu Darni, tergantung konteks. Penggunaan kata-kata itu tergantung dari konteksnya. Kalau proses penciptaan itu melibatkan makhluk, yaitu malaikat. Kalau proses pewahyuan itu melibatkan makhluk, ya kan? Melibatkan makhluk. Nah, tetapi kalau untuk memperkenalkan dirinya, ya kan, kalimat penegasan itu menggunakan kata aku. Ya. Itu Akulah Allah. itu bedanya. Taha 14. Dia akan berkata aku di situ. Karena dia sendiri. Akulah Allah, sembahlah aku, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Nah, dia pakai kata aku di situ. Dia Betul. menyatakan dirinya. Gitu. Makanya benar tadi kata Bang Inspirasi ketika presiden mengatakan kami mengutus delegasi Indonesia untuk mengikuti apa-apa. Nah, ini belum tentu presiden belum tentu ikut di situ. Ya, Ini cuma penekanannya mengutus. di situ menunjukkan kekuasaan presiden ini. Kebesarannya di situ. Begitu. Beda kalau gini Bang Polopo, beda kalau gini. Besok kita akan berangkat, kami akan mengutus delegasi ke Inggris. Nah, sama seperti gini. Besok kita akan berangkat ke Inggris. Berarti Pak Prabowo ikut. Nah, kan gitu. Tapi kalau kami akan mengutus delegasi, berarti Pak Prabowo tidak ikut. Yang berangkat itu utusannya. Yang mengutus Pak Prabowo, yang diutus menteri. Sama kayak malaikat diutus menyampaikan wahyu. Iya, jadi kayak Makanya menggunakan kata kami. ya, Itu. kayak si Horas di bawah ini. Palopo mengatakan jamak bisa menjadi tunggal. Kenapa kamu heran? Orang 3 aja jadi 1 bisa? Makanya 3 aja kau bilang 1. Kenapa jamak nggak bisa jadi tunggal? Ayo naik ke Horas. Izin. jadi beda penggunakan kaidah bahasa Arab itu, Bu Darni, ya. Ini ada tamu loh si David. Sapa kalian dulu. Kalau Pak Robin ini kalau tidak salah ya, penonton lama juga, kalau tidak salah ingat Pak Robin ini Kristen juga ya Pak Robin ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat saudara saya. Shalom Ya. buat Bu Darni yang saya hormati. Salam. Ini lain dia ini. Shalom. Ini yang Maha Kuat, yang Maha Esa Tuhan Ya. ini. Betul Pak Robin? Iya, iya. Iya. Kita Itu. ketuhanan yang Maha Esa. Tuh Iya. kan. Jadi pemahaman teman-teman Kristen ini, kata kami
menurut versi Al-Quran dengan kata kami versi Indonesia itu maknanya beda, Bu Darni. Jangan sampai disamakan. Makanya kebanyakan teman-teman Kristen itu boleh kasih kesempatan saya berkata. Kita mengacu konteks. Iya. Makanya kenapa rata-rata teman-teman Kristen itu mengambil terjemahan kata kita dengan memaknai kata kita bahasa Indonesia, bukan menurut apa yang tertulis di dalam original teks di Al-Quran. Maknanya beda. Boleh kasih kesempatan sama saya? Silakan, jelas 3 tapi 1. Oke. Ini kita kembali ke SD lagi ya. Mengenai dengan bahasa Indonesia. Ya. Dengan Bapak Palopo nih. Saya mau ngajarkan kembali dengan Pak Palopo. Ya kan? Tritunggal itu bisa menjadi tunggal tidak? Ya silakan Anda jelaskan. Enggak, saya katakan itu kan pemahaman kamu. Sebelum kamu mengatakan tunggal, kau sudah sebut dulu tri. Ya itu. Iya. Itu 3 menjadi 1 kan? Silakan jelaskan 3 tapi 1. Bagaimana itu? Ya, apa bisa menjadi 1 menjadi 3? Kok balik nanya saya lagi? Kamu juga mempertanyakan jamak itu bisa menjadi tunggal. Tunggal kan bisa jadi kan? Oke, tunggal. Saya kasih pertanyaan kepada Anda. Apakah bisa 1 menjadi 3? Saya tanya kepada Anda. Iya, silakan Anda jelaskan. Kok nanya balik? Loh, apa bisa 1 itu dipecah menjadi 3? Bisa aja separuh. Bisa aja. Itu kenapa tidak? Perkataanmu. Loh, kamu kan nanya saya. Loh, kita mengacu pada konteksnya bahasa Indonesia baku. Oke, silakan Anda jelaskan 3 tapi 1. Silakan. Saya tanya kepada kamu. Nanya lagi. Tritunggal itu apa? Ya, jelaskan dulu. Kamu kan paham. Kamu bisa mengartikan dengan gini, Bro Horas. Jelaskan dulu, baru minta pendapatnya Bang Palopo. Itu namanya diskusi. Silakan. Ini belum ada prolog, langsung nanya. Apa yang mau ditanggapi? Silakan, 3 tapi 1. Jelaskan dulu, baru ditanggapi. Jangan di mute dong. Kalau di mute saya turun aja ini. Ya silakan aja, nggak ada urusan. Turun, tidak ada yang larang. Yang namanya diskusi itu dijelasin dulu. Habis dulu itu baru ditanggapi, baru nanya. Gitu. Apakah jamak bisa menjadi tunggal? Nggak jadi turun. Nggak apa-apa, Jimin, nggak apa-apa. Biarin dia dulu. Gimana? Palopo, saya tanya Palopo, apakah jamak bisa menjadi tunggal? Bisa, kami itu bisa. Dari mana konteksnya bisa begitu yang Anda katakan? Oke, saya jelaskan kepada Anda. Besok saya jangan menafsir ya. Enggak menafsir. Ya, jangan menafsir ya. Saya berbicara dengan Anda ini. Ini saya berbicara kita dengan harus Anda. Dengan baku nih yo. Baik, ini dengan sesuai dengan bahasa Indonesia yang tepat dan benar ya. Ya, saya berbicara dengan Anda ini. Saudara Horas Medan, kami akan berangkat ke mana? Ke Nias besok. Apakah Anda ikut? Jawab. Apa Anda mengatakan Anda di situ? Ada nggak tertulis Anda? Kami itu siapa aja? Kami ini, saya katakan kepada Anda, Saudara Horas Medan. Saudara Horas Medan, kami akan berangkat ke Nias besok pagi. Pertanyaan saya, apakah Anda ikut? Tidak. Ya sudah. Apalagi? Kami itu siapa? Saya tanya Anda. Yang berkata siapa? Anda sendiri. Ya udah, saya lah yang berangkat, kau enggak ikut. Loh, berarti pertanyaan Anda itu baku. Oke, saya tanya lagi. Gimana Saudara Horas, besok kita berangkat ke Jakarta. Apakah Anda ikut ke Jakarta? Anda menyampaikan
Anda memerintah? Saat saudara Horas, besok kita akan berangkat ke Jakarta. Apakah Anda ikut ke Jakarta besok? Jelas ikut, karena Anda mengatakan saudara. Oke. Berarti ini kita kata jamak bukan? Jelas dong, bukan tunggal. Kata jamak. Sekarang kita ganti lagi dengan kata kami. Saudaraku Horas Medan, besok kami tidak ada kata kami kan? Loh, saya ini lagi bicara. Saudaraku Horas Medan, besok kami akan berangkat ke Jakarta. Saudara Horas Medan, apakah Anda ikut ke Jakarta? Tidak. Loh, kenapa tidak? Kan kata jamak. Loh, saudara besok kami akan berangkat kan? Kami itu siapa kalian? Kan begitu. Kami ini jamak atau tidak? Berarti Anda memberitahukan, bukan memerintah. Kami ada ini kata perintah. Kata kami ini jamak atau tunggal? Jamak, Bapak, berulang-ulang kali, jangan dibolak-balikkan. Jangan membolak-balikkan. Oke, kata jamak ya. Saya ulang lagi, saudara Horas. Ya, kembali ke SD kita ya. Nah, saudara Horas, besok kami akan berangkat ke Jakarta. Apakah Anda ikut? Bagaimana? Ulangin dulu. Saudara Horas, besok kami akan berangkat ke Jakarta. Apakah saudara Horas ikut ke Jakarta? Tidak ikut. Kenapa tidak? Loh, kok ketawa? Ini kan jamak. Anda menyampaikan, menginformasikan, bukan mengajak. Saya ulangi pertanyaan Anda ya, saudara Horas. Besok kami akan berangkat. Sudah. Apakah ada kata mengajak? Ya, dijawab aja. Loh, kok dijawab aja? Bagaimana dengan pertanyaan Anda? Sudah saya jawab. Terus apa yang Horas? Yang dimaksud Bang Palopo tadi itu logika, gimana? logika. Jangan kembali ke seperti anak-anak TK. Lah, kalian punya ilmu dalam bahasa Indonesia tidak? ini kau diam, saya jelaskan. Aduh, susah. Tadi apa Bang Palopo? Saya mau ngajak dia dengan saya berkata kami akan. Nah, Bang Palopo Ya. ngajak Horas. Bang Palopo ngajak Horas. Ya. Kami besok kami akan berangkat ke Jakarta. Jamak itu Iya ya? toh? Jamak ya? Nah, berarti pertanyaannya di sini, apakah Horas ikut juga? Tidak dong. Gitu kan? Gitu kan? Nah, apakah Horas ikut berangkat juga? Tidak. Iya. Kok ketawa? Kami itu ada enggak kalimat perintah mengajak? Halo, jangan tertawa. Pakai Berangkat akal itu sehat. Berangkat itu kata apa? Apa? Berangkat itu kata apa? Berangkat. Iya. Berangkat itu kata pergi. Iya, kata kerja atau kata perintah? Kata kerja dong. Bukan kata perintah kan? Siapa memerintah di situ? Kami itu siapa? Kami besok kami akan berangkat dalam satu komal ini, Saya tanya, dalam satu komal ini. Tunggu, dalam satu komal ini saya, Pak Robin, ada Jimen, ada Bang Palopo, ada Horas. Teman-teman yang ada di bawah 1,6 viewers, kami yang ada di atas komal ini besok akan berangkat ke Bukit Golgota. Pertanyaannya, ya, apakah Pak Robin, Jimen, Bang Palopo dan Horas ikut berangkat juga? Oh, jelas ikut. Pertanyaan kamu jangan bolak-balikkan, karena kamu mengatakan satu komal. Gimana sih kayak anak-anak kita? Dan kita berada di komal. Apa bedanya sama pertanyaannya Bang Palopo? Sekarang gini, kami itu siapa-siapa. Konteksnya kan kita jangan lari kemana-mana. Horas. Dari tadi kata pergi ya, dengar ya, kata pergi dengar. Dari tadi sudah dijawab itu menurut kaidah bahasa.
Kami pakai kaidah bahasa dari Indonesia atau bahasa dari Al-Quran? Kata pergi diam dulu, ya. Kata pergi diam, kalau bertanya diam, ya. Tadi sudah dijawab oleh host dan Pak Palopo bahwa itu mengandung kaidah bahasa Arab, ya. Contohnya, ya, biar saya jawab. Untuk kata ganti pertama tunggal di dalam bahasa tunggu. Berarti Anda mengatakan kaidah bahasa Arab, ya? Kata pergi atau enggak turun kau? Kalau memang Anda mengatakan kaidah bahasa Arab, berarti saya tidak mengacu dengan kaidah bahasa Indonesia. Kalau begitu saya turun dari sini. Jadi karena noise nanti nih. Turun aja kau kalau nggak bisa diam. Enggak, saya mau nanya dulu bahasa Indonesia ini sama Bang Horas. Ya, jangan turun dulu Bang Horas. Saya mau nanya juga Bang satu. Ya, silakan. Gimana? Kabur. Turun dia. Tadi sudah dijawab teman-teman. Dia itu sudah mengerti. Dia itu sudah mengerti sebenarnya. Iya. Cuman malu-malu. Untuk di bawah 1,7. Malu dia. Untuk di bawah 1,7 udah dijelaskan tadi oleh host dan Pak Palopo bahwa itu tergantung kaidah bahasa, ya. Di dalam penjelasan karena kita memakai original teks adalah bahasa Arab. Di dalam bahasa Arab itu kata ganti pertama tunggal itu ada dua, seperti huwa atau anta, di mana dia itu mewakili zat. Ya, ingat ya, huwa atau anta. Tentu dalam maklum karena kata ganti itu merujuk pada ketunggalan atau keesaan. Berarti dia tidak lepas dari tujuan makna, keesaan. Tetapi karena diterjemahkan menggunakan kata apa? Kata Indonesia, kaidah Indonesia. Dipakailah kata kami. Orang yang tidak berpikir bahwa original teksnya itu menggunakan kata bahasa Arab, sementara di bahasa Arab itu adalah mewakili dari kuasanya zatnya. Begitu dia. Berbeda dengan yang di sebelah, saudaraku. Jelas di dalam bahasa kuriosnya, bahasa Ibraninya, bahasa Indonesianya esah. Kalau kita lihat di KBBI, kaidah bahasa Indonesia esah itu adalah itu tunggal. Tidak ada lain lagi esah itu secara etimologi ataupun secara langsung tiada yang lain, tunggal satu. Itu perbedaannya. Begitu. Ingat ya, ke bahasa Arab itu kita pakai menggunakan bahasa Arab karena teks kita itu bahasa Arab originalnya. Ada dua kata pengganti dari keesaan, huwa dan anta. Contoh, saya terangkan ya, terangkan. Seperti ini, kata kami katakan bukan aku katakan. Itu terdapat di halaman juz 1 halaman 433. Itu memakai kata huwa di bahasa Arabnya. Diterjemahkan dalam kaidah bahasa Indonesia adalah kami. Tetapi apa digunakan, makna apa? Bahasa Arabnya, kaidah mewakili zat, keesaan. Ingat ya dari awal tadi, kata ganti dari seperti huwa atau anta untuk mewakili zatnya atau kuasanya. Ya, hal ini tentu sudah maklum karena sesungguhnya tidak merujuk kepada sesuatu hal, tetapi merujuk pada ketunggalan. Nah, sama kayak tadi diilustrasikan contohnya, kami Prabowo mengatakan kami akan mengutus memberantas korupsi, tetapi bukan kami itu semua mereka, tetapi diutus cuma satu orang. Iya. Begitu dia. Itu semua mereka tertentu. Nah, lanjut. Intinya begini, kata kami itu melambangkan kebesaran seseorang walaupun rendah dia kuasa meninggikan. Zatnya. Itu orang Arab begitu dia. Makanya Allah juga memakai kata kami untuk meninggikan. Nah, demikian dari kaum muslimin ya. Memang orang-orang Kristen ini mereka tuh lucu-lucu. Ya. Ketika berdebat entah apa-apa yang disampaikannya, entah apa-apa yang dijadikan hujah ya, karang cerita sana, karang cerita sini, yang toh pada akhirnya boro-boro nyambung, boro-boro nyambung, mengena pun tidak gitu ya. Jadi itulah beruntung kita ya menjadi seorang muslim. Kenapa? Di dalam kekristenan demi Allah tidak ada kebenaran di sana, tidak ada ya keselamatan boro-boro. Kalau kebenarannya saja sudah tidak ada, boro-boro keselamatannya ya. Penebusan dosa itu hanya isapan jempol belaka, hanya karangan manusia dengan hawa nafsunya, yaitu sesuatu
keyakinan yang dibawa oleh kaum pagan, ya, oleh kaum yang mendewa-dewakan manusia dalam keyakinannya, ya, karena memang Paulus ini adalah pendiri agama Kristen yang dimana dia berketurunan Romawi, berketurunan Yunani. Jadi tidak heran kalau dia membuat sesuatu yang yang menyalahi dari pengajaran para nabi, gitu ya. Jadi dia sendiri yang membuat pembatalan kitab Musa ataupun kitab terdahulu yang dibawa oleh Nabi Musa, yang dirisalahkan oleh Nabi Musa untuk disampaikan kepada kaumnya, yakni Bani Israel. Jadi di situ menurut Jesus sendiri berkata bahwasanya hukum Taurat ini, hukum Musa ini adalah sesuatu kebenaran, gitu ya, dan dia tidak akan menghilangkan, jangankan satu iota, satu titik pun tidak dihilangkan dari hukum Taurat itu, dan ia menggenapi dengan menjelaskan dari segala sesuatu apa yang menjadi keyakinan orang-orang terdahulu yang diselewengkan oleh kaum Musa, ya. Namun datang Paulus dibatalkan, bahkan hukum Taurat ini, Taurat Musa ini dianggap sebagai pembangkangan, sebagai kutuk oleh Paulus. Kan lucu jadinya, ya, karena menurut Jesus sendiri hukum Taurat adalah keadilan, gitu. Baik, kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi ya Bashir ya Tabibi, Nabiyullah khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullah Subhanallah.